Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Jadi guys, di video hari ini aku mau ngeracunin kalian sama, sebentar, tada, koleksi tas-tas Korea aku. Jadi ini semua tas-tas pribadi aku, nggak ada yang disponsorin, emang aku beli sendiri dan menurut aku bagus. Jadi aku pengen racunin ke kalian. Siapa tahu di tahun baru ini ada yang mau nyari, pengen tas baru dari Korea. Nah ini kalian bisa pertimbangin. Ini tuh tas-tas yang sebagian besar itu justru aku taunya gara-gara aku lihat langsung di sini di Korea, di jalan itu dipakai sama banyak cewek-cewek Korea. Jadi misalnya kayak aku lagi di bis atau aku lagi di kereta, aku ngeliat kok brand ini banyak banget sih yang make gitu. Aku jadi penasaran. Nah dari situ akhirnya aku cobain, terus ternyata emang beneran bagus gitu. Tada! Buat tas yang pertama, ini salah satu tas kesayangan aku. Ini dari brand Korea namanya Fine Couture. Ini kalian juga pasti udah familiar ya. Ini juga banyak dipakai sama artis-artis Korea, idol-idol Korea. Nah salah satu favorit aku ini adalah yang jenis Pingo bag, Pingo atau Pingo gitu, Pingo bag. Ini ada dua ukuran. Nah yang aku punya ini ukuran yang kecil, yang ukuran 20. Ini menurutku perfect banget, pas banget buat sehari-hari. Itu nggak terlalu gede tapi nggak kecil banget juga gitu, masih muat banyak banget barang. Nah yang lucunya dari Pingo bag ini, kita tuh bisa milih semua yang kita mau warna-warnanya, kombinasinya. Jadi bisa pilih nih tasnya ini mau yang warna apa, terus pilih tali panjangnya ini mau warna apa, terus tali yang kecil ini mau warna apa. Harga aslinya di sini di Korea itu sekitar 1,5 jutaan rupiah, sekitaran itu. Tapi kalau dikirim ke Indo atau di Just Tip pasti lebih mahal ya. Tapi menurutku ini worth it banget buat harganya. Ini bahannya bener-bener bagus, kuat. Bahannya tuh kayak kulit jeruk gini. Ini bahan kulit buatan, artificial leather. Tapi ini tuh tasnya bener-bener kuat banget guys. Padahal ini kan aku warna putih ya, dan aku makanya juga nggak yang disayang-sayang gitu. Tapi lihat deh, dia masih kinclong banget, dan ini bisa dipakai berbagai macam cara. Jadi ibaratnya kayak punya satu tas ini tuh bisa kayak berasa punya beberapa tas karena bisa dipakai banyak model. Nah untuk yang pertama, ini bisa dipakai model sling bag gini dengan versi bucket bag. Ini kan ada tali kecilnya kan di atas ini guys. Nah ini tuh fungsinya buat ngegabungin si ujung-ujungnya ini biar jadi model bucket gini. Terus ini menurutku juga bagus sih, tali kecil ini dia bikin jadi aman gitu loh. Misalnya kita lagi jalan-jalan atau naik transportasi umum, tinggal diklip kayak gini jadinya aman kan ya dari copet atau dari barang-barang jatuh gitu. Tapi ini juga bisa jadi sling bag. Dan ini yang paling manis, model termanis, kalau tali panjangnya ini kalian buka, terus kalian pasang kayak gini. Aduh ini cantik banget, bisa dipakai buat kondangan atau buat acara-acara yang lebih resmi gitu kan. Worth it lah buat harganya segitu, bahannya bagus, tahan lama, dan bisa dipakai berbagai macam model. Next, ini aku punya tas super gemes, ini dari brand Korea namanya Elnoi. Ini tasnya modelnya lebih modern ya, lebih kekinian. Ini sama kayak tasnya Kasani, kita kembaran. Nah, tas model ini tuh lagi hits banget sekarang di Korea. Tas yang modelnya panjang gini, panjang kayak kapsul. Terus yang jadi unik itu poinnya adalah dia strap bahunya itu panjang. Jadi ini selain keren, juga enak banget dipakainya guys. Jadi dia pas diketekin tuh di tangan tuh nyaman gitu kan. Kadang ada tas yang nanggung gitu di sini, terus jadinya aduh kayak ngeganjel tangan. Nah kalau ini tuh enggak. Nah untuk Elnoi ini dia pilihan tasnya sih belum begitu banyak, tapi menurutku modelnya unik-unik, stylish, kayak modern, kekinian, gaul. Dan untuk kulitnya sendiri ini tuh dia bahannya vegan leather, jadi kulit bukan terbuat dari kulit binatang. Jadi buat kalian yang concern sama cruelty free, ini juga bisa jadi pilihan kalian. Ini aku suka banget sih, strapnya itu bisa dipanjang pendekin, jadi kalian bisa pakai agak panjangan atau agak pendekan. Terus juga ini kulitnya bagus, nih kalian lihat ya, dia shiny, kayak mengkilap, kelihatan mewah. Terus juga hardware-nya untuk besi-besinya ini dia juga bagus. Tapi aku masih ada sih tas lain yang besinya atau hardware lebih bagus, nanti bakal aku review setelah ini. Nah untuk Elnoi ini menurutku lebih cocok dia buat tipe tas yang casual, yang anak-anak masih muda gitu ya, kayak masih muda, pengen kelihatan stylish, terus simple buat sehari-hari, dan dia banyak keluarin warna gemes. Kalian bisa cek Elnoi, dia masih ada lagi tas yang tote bag, terus ada yang sling bag juga. Nah buat harganya, ini harganya di bawahnya Fine Couture, jadi sekitar kalau aku beli di sini sih sekitar 800 ribuan rupiah.
tapi kurang tahu kalau dikirim ke Indonesia. Nah ini kalau kalian cari tas-tas yang unik, lucu, kekinian, dan modelnya bagus, kualitasnya bagus, kalian bisa cek Elle Noy. Next, ini aku punya tas yang ini unik. Aku tapi kayak agak love-hate relationship gitu sama tas ini. Jadi gimana ya, aku suka sama dia, tapi kadang-kadang juga aku benci sama dia. Soalnya agak kurang praktis pas dipakai. Jadi ini tuh dari, bukan brand sih ya, ini dari online shop gitu, namanya Lulu Soul. Jadi ini bukan kayak brand yang emang spesifik buat tas kayak yang sebelumnya. Nah ini tuh dari brand Korea namanya Lulu Soul. Dia juga ada baju, ada barang-barang fashion lain. Aku nemu tas ini tuh dia tasnya bisa dipakai sling bag, dan dia bahannya bener-bener cuman kain, bener-bener cuman kain doang, kain yang silk gini. Nah cuman ini dia lucu banget sih, warnanya kayak warna biru langit gitu, terus shiny, bahan-bahan silky. Dan yang paling gemes itu strapnya sih, aku langsung naksir. Jadi strapnya itu bisa ditarik gini di bagian ujung, terus jadi kerut-kerut. Terus udah dia dipakainya kayak gini, kayak sling bag. Jadi lumayan swag gitu modelnya. Nah cuman yang aku kurang suka, dia tuh kurang praktikal gitu loh. Dia tuh kayak pas aku mau ngambil barang gini agak susah. Terus juga bentuknya juga, kalau kita barangnya berantakan juga dia bentuknya tas jadinya kurang bagus gitu. Cuman ya aku suka sama si strapnya ini. Ini harganya tuh aku beli sekitar 500 ribuan rupiah. Aku juga sampai sekarang masih kayak ini worth it gak sih tas gitu. 500 ribu kain doang kayak gini, tapi lucu dan unik sih. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Next, ini tas dari brand Korea namanya Play No More. Ini juga brandnya udah terkenal. Itu tadi yang aku bilang brand yang hardware-nya ini, besi-besinya ini bagus banget. Nah, Play No More ini juga udah terkenal, sering dipakai sama idol, sama artis, suka masuk drama juga. Aku baca tuh dia bahkan masuk drama bukan karena dia endorse drama itu, tapi emang sama si stylishnya di drama itu dipakein tas ini gitu. Jadi emang dia fashion abis. Nah untuk Play No More ini dia tuh banyak tas-tas yang unik-unik. Aku selain yang ini aku juga ada yang lain. Tada, lucu banget kan. Jadi Play No More ini dia tuh lebih ke tas-tas yang unik. Ini sih aku punya koleksi udah lama banget sih, kayak udah mungkin 2 tahun, 3 tahunan yang lalu. Sekarang kayak udah nggak ada model ini, tapi dia tuh basically brandnya itu ngeluarin tas-tas yang modelnya unik, lain dari yang lain. Menurutku worth it banget buat kualitasnya, benar-benar bagus, awet, dan yang paling penting dia punya hardware itu benar-benar bagus. Hardware yang besi-besinya ini, goldnya, warna emasnya itu mewah banget, kinclong. Karena aku baca ini tuh dilapis gitu sama emas, aku agak lupa emas 10K atau 14K gitu. Makanya mengkilapnya itu bener-bener bagus gitu. Tada! Terus ini aku juga punya tas Play No More yang lain. Ini termasuk koleksi yang baru-baru ya. Kalau yang aku punya sebelumnya itu udah agak lama. Nah kalau ini dia lebih baru. Ini juga yang masuk drama It's Okay Not To Be Okay, seingatku. Ini dia namanya micro bag. Jadi memang dia kalau dari fungsionalitas sih nggak muat banyak gitu, tapi kalau buat OOTD-an ini oke banget. Masih muat sih kalau kalian bawa card holder kartu, terus lipstick gitu, ini masih bisa. Ini cantik banget sih, memang tas yang dibikin tuh buat OOTD-an, buat apa ya, buat look yang cantik gitu. Jadi bukan buat banyak bawa barang. Next, ini aku punya tas dari brand yang paling sering aku jumpai dipakai sama cewek-cewek Korea di jalan. Ini dari brand yang namanya Paul's Boutique. Nah, cuman aku agak nggak yakin ini dari brand Korea atau dari London. Soalnya di sini tulisannya tuh Paul's Boutique London, tapi entah kenapa ini terkenal banget di Korea. Yang literally setiap aku lagi keluar jalan gitu ya, aku pasti ketemu sama cewek yang pakai tas ini, tas brand ini maksudnya. Nah untuk Paul's Boutique ini juga modelnya paling banyak sih kayaknya dibanding brand-brand yang sebelumnya aku sebutin gitu. Ini modelnya juga banyak banget yang cantik-cantik buat tas-tas kerja, yang kayak handbag. Terus juga yang aku suka Paul's Boutique ini, dia menurutku harga sama kualitasnya itu setara banget. Jadi ini tuh range harganya sekitar mungkin 1,5 sampai 2 juta rupiah, 1,5 juta rupiah sih kebanyakan. Tapi dia tuh sering banget ada diskon guys, jadi kalian pantangin aja, dia sering banget diskon asli. Kalau aku lagi jalan, kadang-kadang dia suka ada pameran gitu 50% gitu, jadi 700 ribuan, 800 ribuan, dan menurutku itu worth it banget buat kualitasnya. Dia masih modelnya tuh netral, casual, masih yang aku pakai setiap hari tuh nggak masalah, nggak terlalu mencolok, tapi dia suka kasih detail-detail cantik kayak gini nih. Yang aku punya, ini dia di gagangnya itu ada detail kayak kepangan pita gini tuh. Terus juga hardware-nya, besinya itu juga kelihatan mewah ya kan.
mengkilap, bagus. Menurutku sih tas bagus enggaknya tuh bisa dilihat dari hardware-nya. Kalau besi-besinya itu kelihatannya kinclong, mewah, itu pasti biasanya tas-tas bagus. Lihat deh, isinya itu lumayan besar, terus sampai ada resletingnya di tengah. Terus kompartemennya juga banyak, luas. Terus dalamnya ini ada lapisan kainnya lagi ya, bagus. Tuh. Jadi ya Paul's Boutique ini kalau kalian cari tas yang terutama buat kantoran ya, aku super duper rekomen. Next, ini termasuk salah satu tas yang paling sering aku pakai. Ini sering muncul di Instagram aku dan banyak yang nanyain juga. Ini dari brand Korea yang namanya Kwani. Jadi namanya Kwani Bag. Nah, ini aku punya ini yang model bucket bag. Aku pribadi emang suka banget sama tas model bucket gini, soalnya enak banget buat dimasukin barang tuh, dia gede gitu ya. Dan modelnya kan asimetris ya, kayak gini kan, melekuk-lekuk gini, nggak yang kotak doang. Jadi menurutku nggak boring buat dipakai di OOTD aku. Dan ini aku sih udah buktiin dia kualitasnya memang tahan banting. Ini kayaknya salah satu tertahan banting dari semuanya. Setara sama si Fine Kapur tahan bantingnya. Ini tuh aku pakai udah berapa tahun ya. Terus aku juga suka taruhnya sembarangan gitu. Ditaruh di bawah mobil, di mana. Tapi dia masih bagus banget. Kulitnya juga belum ada yang baret atau apa gitu. Next, ini adalah racun terakhir hari ini. Ini dari brand Korea namanya Atelier Park. Ini juga termasuk tas yang koleksi terbaru aku. Jadi baru-baru ini aku beli. Nah, untuk brand Atelier Park ini, dia tuh brandnya belum sebesar yang lain. Jadi masih bisa dibilang lokal brand. Belum se-internasional yang tadi kayak Fine Kapur atau si Playnomore atau Kwani. Dia sih modelnya pilihannya belum terlalu banyak, tapi menurutku bagus setelah aku beli sendiri dan aku coba aku lihat gitu aslinya. Menurutku bagus. Nah, untuk yang aku punya, ini dia tuh ada motif checknya. Ini sih aku suka banget motif check ketemu sama warna coklat. Ini basic dan klasik, tapi juga nggak terlalu yang polos banget. Ini aku suka banget dipakai bareng sama coat atau baju-baju aku yang polos. Jadinya tuh penampilan aku nggak terlalu kelihatan yang polos banget gitu, karena masih ada motif checknya tapi tetap kalem gitu. Dan yang aku suka lagi dari tas ini, dia tuh dapat 2 strap. Jadi kalau kita beli itu bakalan langsung dapat 2 tali. Tuh, dapat tali yang panjang dan tali yang pendek. Untuk yang pendek ini buat di shoulder kayak gini, tapi aku sih lebih suka buat di selempang ya. Jadi kalau di selempang tuh cantik, aku selempang, dan yang pendek ini aku biarin menggantung ke depan. Gini tuh. Tada! Oh ya, terus untuk yang motif check ini, dia tuh ada beberapa model, nggak cuma yang kotak ini doang. Ada yang bentuknya kayak bucket bag, ada yang trapesium, lucu-lucu deh. Terus untuk yang kotak ini juga dia ada warna-warna lain. Oh ya, untuk yang Atelier Park ini, aku belinya tuh harganya sekitar 1,7 kayaknya, 1,7 juta. Jujur sih dibanding si Fine Kapur sama Playnomore masih bagusan yang 2 tadi, tapi ini modelnya unik karena dia ada kombinasi bahan kulit sama bahan flanel. Ini tuh ceknya bahan flanel, jadi karena modelnya yang unik pasti kan pengerjaannya juga lebih susah ya. Jadi ya menurutku worth it sih. Dia juga kompartemennya ada banyak. Ini ada flapnya, dibuka, terus dalamnya gini. Terus ada belakangnya juga, dan dapat 2 tali ya. Tuh catat ada dapat 2 tali. Jadi menurutku oke lah gitu. Semoga kalian suka sama racun review tas-tas Korea dari aku. Kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa komen di bawah ya, kasih tahu kalau memang kalian suka, supaya aku tahu gitu loh. Oh, berarti next time aku bikin lagi atau nggak usah bikin lagi. Makasih banyak semuanya yang udah nonton video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.